Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menyampaikan materi mengenai meningkatkan rasa percaya diri perempuan melalui belajar, bersuara, dan berbagi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi eh, biar lebih sayang gitu, jadi kita perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Desi Larsa Fitri, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang memasuki semester 5. Oke, sebelum saya menyampaikan materi begitu mengenai tema yang sudah saya sebutkan tadi di awal, saya ingin bertanya begitu kepada teman-teman di sini. Apa sih pendapat teman-teman gitu ketika mendengar kata perempuan, dan apa sih peran perempuan dalam kehidupan ini begitu, dan apakah peran perempuan sudah baik gitu, sudah layak dan sudah setara dengan laki-laki begitu. Dan sebelum saya menyampaikan begitu, pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu mungkin sudah banyak gitu ya ditanyakan, bahkan menjadi pertanyaan di lingkungan masyarakat gitu, tentang bagaimana sih peran dari perempuan itu sendiri, dan apakah perempuan itu sudah setara begitu dengan laki-laki. Dan ini kalau menurut saya gitu ya, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri perempuan melalui belajar, bersuara, dan berbagi begitu. Nah, kalau dari saya sendiri, kita kan hidup di negara yang kita bilang sudah sangat bebas gitu, walaupun kita memang sudah diatur dalam undang-undang dan ada hukum-hukum tertentu yang sudah mengatur kita di Indonesia begitu. Dan kalau menurut saya, dari pandangan saya sendiri, saya ngerasa memang di Indonesia sudah lumayan bagus gitu antara kesetaraan laki-laki dan perempuan gitu. Contohnya ada perempuan yang sudah menjadi pemimpin, ada perempuan yang sudah menjadi ketua dalam sebuah perusahaan atau kantor gitu, dan itu sudah sudah menjadi hal yang lumrah gitu kita lihat di kalangan kehidupan masyarakat gitu, karena kesetaraan perempuan dan laki-laki itu sekarang sudah sama rata gitu, tidak ada yang dibeda-bedakan. Dan menurut saya sendiri, faktor yang menyebabkan kurangnya rasa percaya diri dari perempuan itu sendiri ada di dalam dirinya sendiri. Kalau menurut saya cuma satu hal itu yang menyebabkan rasa percaya diri dari perempuan itu tuh hilang, karena faktor dari dirinya sendiri gitu. Begini, kalau perempuan tidak percaya dengan apa yang dimiliki, dengan kemampuan apa yang dia punya, maka dia tidak bisa gitu untuk mengasah kemampuannya. Dia tidak bisa untuk lebih baik dari sebelumnya gitu. Contohnya seperti ini, semisal kalau kita sudah percaya gitu dengan kemampuan kita, kita sudah tahu, oh saya kemampuannya ini, saya bisanya ini, dan kalau kita sudah tahu apa kemampuan kita dan apa kelebihan kita, maka kita akan bisa begitu untuk melakukan hal lebih gitu dengan kemampuan kita gitu. Dan tapi banyak sekali yang saya lihat gitu di kehidupan bermasyarakat, contohnya ya di lingkungan sekitar, banyak sekali perempuan yang tidak percaya dengan dirinya, yang tidak percaya dengan kemampuan dirinya, dan tidak tahu apa kemampuan yang dimilikinya gitu, sehingga dia hanya stuck di satu titik yang tidak bisa membawanya ke level yang lebih baik gitu. Dan ini tuh banyak sekali yang saya lihat gitu dari teman-teman sebaya dan lingkungan masyarakat saya di tempat tinggal gitu, yang memang rata-rata perempuannya tidak mengetahui gitu potensi apa sih yang ada dalam dirinya gitu. Dan kalau bahasa sekarang itu ya lebih ke insecure gitu, insecure kayak kalau ngelihat orang lebih baik gitu, dia bilang kalau
ih saya tuh nggak bisa kayak gitu, saya tuh nggak bisa seperti ini, padahal dia belum tahu kemampuan apa sih ada di dalam dirinya, dia belum mengenali dirinya itu seperti apa, sementara dia sudah melihat orang lebih baik, dan itu yang membuat dia insecure duluan, itu yang membuat dia tidak percaya dengan dirinya sendiri begitu. Dan kalau menurut saya, hal-hal seperti ini memang harus kita hilangkan gitu dalam diri kita, perasaan insecure, perasaan tidak percaya diri, dan perasaan yang tidak bisa mengenali diri sendiri begitu. Tiga hal ini harus kita hilangkan dari diri kita. Untuk apa? Untuk kita bisa naik ke level berikutnya dan menemukan jati diri kita yang sebenarnya begitu. Dan kalau dari saya sendiri, eh, meningkatkan rasa percaya diri melalui belajar itu sangat-sangatlah baik, sangat-sangatlah bagus gitu. Kenapa? Karena begini, kita kan sudah diberikan ruang lingkup yang sangat besar dalam pendidikan, sudah tidak ada lagi pembatasan antara perempuan tidak boleh sekolah, laki-laki saja yang hanya boleh sekolah gitu. Itu kan sekarang sudah tidak berlaku lagi gitu di Indonesia. Dan uh, kesempatan seperti itu, peluang seperti itu harus dimanfaatkan oleh perempuan untuk ia mendapatkan pendidikan yang layak seperti laki-laki. Karena apa? Dengan dia mendapatkan pendidikan yang bagus, mendapatkan uh, ilmu yang setara dengan laki-laki, dan mendapatkan pembelajaran yang membuat dirinya itu menjadi berkembang begitu, itu yang akan meningkatkan rasa percaya dirinya, yang akan membuat dia menjadi lebih, oh ternyata saya bisa seperti ini, oh ternyata saya bisa melampaui batas-batas yang dulu saya kira tidak bisa begitu. Jadi saya rasa dengan belajar, dengan pendidikan, dengan kita terus mengasah diri kita begitu, itu akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Dan kemudian dengan kita mendapatkan tingkat pendidikan tinggi, belajar, itu akan membuat kita menjadi orang yang berpikir gitu. Dan orang yang berpikir itu dia cenderung lebih kritis terhadap lingkungannya begitu. Dia akan mengamati, melihat dan berpikir gitu, di lingkungan sekitarnya ini seperti apa gitu. Dan hal-hal seperti itu yang akan membuat perempuan menjadi lebih bisa bersuara. Begini contohnya, jika perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang baik, jika perempuan tidak memiliki pendidikan, kemudian dia bersuara, siapa sih yang akan percaya begitu? Itu sih kalau dari saya ya, pemikiran orang tuh pasti bakal, siapa sih dia berani berbicara, padahal kita lihat pendidikannya sangat rendah begitu. Dan kalau perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, kemudian dia berani bersuara, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan opini, ide-ide dan sebagainya, itu mungkin akan lebih dihargai begitu oleh orang-orang di sekitar. Karena apa? Orang-orang di sekitar itu bakal tahu, dia bakal melihat sendiri bahwa si perempuan A ini dia memiliki pendidikan yang tinggi, jadi kalau dia berpendapat, mengeluarkan opininya begitu, mungkin peluangnya untuk diterima pendapatnya gitu akan lebih baik gitu, daripada perempuan-perempuan yang memiliki pendidikan yang kurang gitu. Sehingga belajar dan pendidikan itu sangat-sangat penting bagi perempuan. Karena apa? Itu adalah salah satu langkah awal untuk perempuan bisa bersuara, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide, mengeluarkan segala opini yang ada di dirinya untuk kebaikan masyarakat, kebaikan lingkungan begitu. Dan perempuan-perempuan seperti ini sangat dibutuhkan begitu di zaman sekarang gitu, yang dimana kita tahu bahwa zaman dahulu gitu, perempuan itu sangat-sangat diberikan tempat yang sangat kecil gitu daripada laki-laki. Karena orang dulu hanya percaya kodrat dari perempuan itu hanyalah menjadi ibu, menjadi istri yang baik, dan hanya mengurus rumah gitu. Sementara kalau kita sudah melihat ke depan, melihat dunia luar gitu, bahwa tugas dari perempuan itu tidak hanya mengurus rumah, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga biasa, dan tidak hanya menjadi ibu. Sebenarnya hal
ketiga hal ini sangat penting gitu, dan itu memang sudah melekat dalam diri perempuan. Tapi ketiga hal ini tidak menjadi hambatan begitu untuk perempuan bisa menjadi lebih baik dan bisa sama gitu seperti laki-laki. Bahkan kita tahu sendiri ya, eh, presiden dari Indonesia sendiri adalah perempuan, itu Bu Megawati Soekarno Putri, waktu itu perempuan, dan dia menjadi pemimpin negara. Itu menjadi salah satu bukti gitu bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin, perempuan itu bisa keluar dari eh, apa namanya yang tiga tadi gitu, yang harus menjadi ibu, harus menjadi istri yang baik, dan harus mengurus rumah tangga gitu. Itu memang sudah menjadi kewajiban menurut saya. Kita sebagai perempuan itu memang sudah kewajiban gitu, tapi kita harus bisa melakukan hal lain, hal lebih di luar dari itu begitu. Dan itu dengan pendidikan, dengan belajar, dengan perempuan mendapatkan pendidikan yang layak, dengan perempuan mendapatkan uh, pembelajaran yang baik, pendidikan yang baik, maka itu akan meningkatkan rasa percaya dirinya begitu. Dia tidak akan ngerasa insecure lagi gitu, dan rasa percaya diri itu akan membuat perempuan itu bisa bersuara gitu. Dia bisa mengeluarkan opini-opini atau apa yang membuat pikirannya itu terganjal gitu di dalam lingkungan masyarakat. Dan ini sih apa namanya, yang terakhir itu perempuan berbagi. Kalau menurut saya perempuan itu jika dia memiliki pendidikan yang baik, memiliki ilmu yang tinggi gitu, dengan dia berbagi, sharing gitu ya istilahnya ke sesama perempuan, memberikan apa namanya pemahaman, wawasan kepada perempuan yang lain begitu, dengan bagaimana sih pentingnya pendidikan, bagaimana pentingnya kita sebagai perempuan itu bersuara, mengeluarkan pendapat dan sebagainya, itu bakal membawa perubahan yang besar gitu. Karena apa? Satu perempuan yang sudah berbagi ilmu, wawasan, dan memberikan efek untuk perempuan lain, itu akan merembet dan membuat perempuan-perempuan ini bakal meningkatkan percaya dirinya gitu. Dia nggak akan ngerasa insecure lagi gitu, karena dia sudah merasa percaya bahwa oh saya mampu, saya bisa, ternyata saya bisa di sini, ternyata kemampuan saya itu di sini begitu. Jadi itu sih kalau menurut saya. Karena dengan belajar, dengan perempuan bersuara, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan opininya, dan dia bisa berbagi gitu, sharing ke sesama perempuan juga, itu akan menambah rasa percaya diri gitu. Karena apa? Rasa percaya diri ini sangat-sangatlah penting gitu kita miliki, apalagi di zaman seperti ini gitu ya. Kalau kita tidak memiliki percaya diri yang tinggi, maka apa? Kita akan ketinggalan jauh dengan perempuan-perempuan yang lain gitu, yang sudah memiliki pemikiran yang luas, pemikiran yang sudah jauh ke depan gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Dan hambatan-hambatan hambatan-hambatan perempuan untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, seperti rasa insecure, tidak mengenali dirinya sendiri, tidak mengenali kemampuan apa yang ada, kemampuan apa yang dimiliki, itu sebenarnya salah satu faktor yang besar menurut saya pengaruhnya. Karena apa? Kalau faktor-faktor ini, faktor penghambat ini tidak kita hilangkan dalam diri kita, maka kita tidak bisa begitu untuk berkembang, untuk maju menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Kita tidak memiliki kepercayaan diri pada diri kita sendiri gitu, bahwa kita mampu begitu. Jadi menurut saya ya tadi, dengan belajar, dengan pendidikan yang baik, dengan berani bersuara, berani mengungkapkan ide gagasan kita, itu akan membuat kita menjadi keluar dari zona nyaman lah istilahnya. Kita bisa menemukan jati diri kita sebenarnya. Oh ternyata saya seperti ini dan saya bisa ini begitu. Karena tidak hanya laki-laki yang bisa bersuara dan mengeluarkan pendapat gitu, perempuan pun bisa sebenarnya jika dia berpikir dan dia benar-benar
melihat gitu di lingkungan sekitar itu seperti apa begitu. Dan itu sih menurut saya gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata, karena kekurangan itu hanya milik kita sebagai manusia dan kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.